Insyaallah kalau overview ini. Jadi memang secara umum konservasi itu tidak hanya di basis bio atau organisme, bahkan juga ada budaya, tetapi yang sangat rentan, sangat sensitif itu adalah di aspek biotiknya. Sehingga kenapa kita menyampaikan konservasi tetapi basisnya dari aspek biotik. Jadi biota itu ya punya nilai, punya peran, punya dinamika, punya kemampuan untuk mitigasi dan sebagainya. Maka biokonservasi lebih kita sampaikan dibanding konservasi secara umum. Jadi yang termasuk makhluk hidup maupun sistem hidup. Ya, sistem hidup itu ya ibaratnya seperti sungai. Ya, jadi isinya memang benda-benda mati, tetapi di dalam jasa lingkungannya dia juga sebagaimana makhluk hidup dapat mempunyai peran yang sangat kompleks, bisa rusak, bisa sembuh, bisa membersihkan eh, materi atau polutan yang ada di dalamnya. Jadi sistem hidup yang kita juga perlu sampaikan. Jadi nanti isinya secara umum adalah pengertian, kemudian juga pentingnya sumber daya untuk dilindungi, dikonservasi, dan dijaga pemanfaatannya. Jadi mengenai bagaimana konservasi itu bisa mengambil peran dalam ekosistem, bagaimana mereka pemahaman, understanding tentang biokonservasi itu perlu disampaikan kepada khalayak dalam arti sebagai ilmu praktis. Kemudian mengapa sumber daya alam hayati itu penting? Jadi banyak kasus-kasus di luar sana, baik itu aplikasi teknologi, aplikasi sistem-sistem bertani, sistem perikanan yang akhirnya banyak mengalami kegagalan, ya tidak lain karena sumber dayanya tidak mendapatkan kondisi yang sesuai, bahkan mendapatkan tekanan yang berat. Jadi ada ancaman bagi sumber daya alam hayati. Nanti sambil ceramah boleh silahkan bisa diskusi atau bisa angkat raise hand untuk secara definisi saya yakin Prof. Sripur sudah menyampaikan. Jadi suatu upaya memelihara apa yang kita miliki secara bijaksana. Bijaksana itu ya secara eksistensinya biar tidak punah. Bijaksana itu secara eksplorasi itu tidak diboroskan. Bijaksana itu secara keberlanjutan tidak merusak lingkungan. Bijaksana, jadi banyak aspek bijaksana yang bisa dipertimbangkan di dalam mengelola suatu sumber daya alam. Jadi secara umum konservasi ini adalah pemanfaatan sumber daya secara bijak. Jadi dalam pemanfaatan itu ya ada ya secara umum pengelolaan lah. Ada pemanfaatan, ada pengawasan, ada pemulihan, ada rehabilitasi dan sebagainya. Secara pengertian, pemahaman biokonservasi sangat bervariasi, ya termasuk definisi-definisi sangat banyak sekali, tetapi core intinya adalah pemanfaatan secara bijak.
Secara komposisi keilmuan, hampir semua bidang ilmu itu bisa dikaitkan atau bisa mempengaruhi terkait dengan konservasi. Jadi ada ilmu biologi dan kompleks biologi mungkin, ada perikanan, peternakan, pertanian, mungkin juga bidang-bidang ilmu yang lain. Kemudian juga ilmu ekonomi, sejarah, karena dahulu itu kasus-kasus yang namanya konservasi itu ya enggak belakangan saja muncul, dahulu tidak ada konsep konservasi karena sumber daya itu ya begitu terpelihara karena pemanfaatannya yang masih terbatas, manusia masih belum secara eksplorasi itu besar-besaran, jadi ya konservasi masih secara sejarah masih sangat minim. Kemudian juga secara geologi, secara meteorologi, jadi pengaruh meteorologi itu ya termasuk perubahan iklim. Perubahan iklim buminya makin menghangat atau memanas kalau boleh disebut, maka nanti hewan-hewan yang sensitif punya peran-peran yang penting, mungkin reproduksinya tidak sukses, mungkin migrasinya tidak sampai, mungkin secara morfologi mengalami perubahan. Jadi tidak saling mengenal lagi, tidak mudah mendapati tempat yang cocok dan sebagainya. Jadi kadang-kadang seperti burung-burung yang sensitif, burung langka, itu dalam perubahan cuaca juga telurnya ada yang tidak menetas, telurnya mundur penetasannya, sehingga nanti giliran anak-anaknya harus sudah gede malah tidak mendapati cukup makanan. Burung-burung migrasi gilirannya bulan Juli sudah sampai di KHDTK, ternyata dalam perjalanannya dia mendapati kelelahan di jalan. Tidak cukup mendapati energi, makanan atau minuman, atau bahkan terhalang badai sehingga tidak sampai gilirannya ya populasinya berkurang. Jadi ini menjadi penting. Burung sendiri ya secara nilai peran yang sangat banyak. Nanti kalau burungnya ibaratnya itu tidak populasinya menurun, ya pemakan serangga, akhirnya serangganya tidak ada mangsanya. Kalau tidak ada mangsanya, buah-buahan, nah itu banyak yang rusak karena diserang hama, serangga, serang ulat. Sementara predator burungnya mungkin tidak berhasil, mungkin populasinya menurun, mungkin regenerasinya yang gagal. Nah, ini misalnya kaitannya seperti itu. Biologi konservasi merupakan ilmu yang menjembatani ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu aplikasi. Jadi bidang-bidang katakanlah tadi ada ekonomi sebagai ilmu aplikasi, teknis, itu di dalam hal misalnya hewan-hewan piaraan, pets, hewan-hewan burung misalnya, itu secara ekonomi kan sangat agresif sekali harga dan pasarnya. Jadi burung ocehan itu misalnya murai itu ya, ada yang harganya 1 ekor itu 1 miliar ditambah 1 Rubicon, itu 1 ekor, nyawanya 1, kepalanya 1. Itu kalau sudah lepas bulunya 1 saja itu sudah harganya tinggal 0,5 miliar. Dan itu juga pasarnya luar biasa. Jadi pasar utamanya burung, pasar sekunderinya itu ya pakan, ya kandang, ya aneka aksesori-aksesori lah yang semuanya juga bahkan di Semarang itu 24 jam pasarnya, tidak pernah berhenti.
Nah, tapi kalau nanti masalah perburungan itu akhirnya marak penangkapan dari hutan, ya, antara reproduksinya, perburuannya, populasinya mengalami gangguan, ya akhirnya nanti memang harganya terus nanjak gitu ya. Tapi nilai peran dari burung ya akan turun. Peran sebagai penyerbuk bunga, peran sebagai penyedia jasa lingkungan dan sebagainya itu berkurang. Jadi menjembatani antara aspek ilmu dasar, perilaku, reproduksi, fisiologi suatu makhluk hidup akhirnya akan berkait dengan nilai harga di pasaran. Dari sisi biologi, jadi konservasi itu lebih concern kepada dinamika populasi menjadi berkurang atau menjadi tak ter tak terhingga atau meledak populasi itu menjadi concernnya konservasi juga. Jadi kadang di banyak kasus itu perburuan menyebabkan populasinya mengalami gangguan. Tapi pada saat populasi yang satu itu diburu, dieksplorasi, nanti ada populasi yang lain yang justru mengambil peran, menguasai area di situ. Sehingga nanti malah menjadi hama. Ya, di sawah misalnya, ya kita mungkin memburu burung-burung insektivora. Nah, begitu burung itu ditangkap, burung pipit hama. Petani kita harus menunggui sebelum panen itu dari pagi sampai petang. Baru pulang hanya untuk ngusir burung pipit. Nah, itu karena burung-burung kompetitor, burung predator ya sudah dipanen, dieksplorasi dulu itu. Ya, jadi ada kaitannya semuanya antara satu tahapan namanya sere, tingkatan-tingkatan status makanan. Yang satu hilang, yang satu akan menggantikan. Tapi kalau yang hilang itu kunci, ya nanti spesies kunci, keystone spesies, ya nanti akan uh, menurun drastis peran dari uh, habitatnya, nilai fungsi dari habitatnya. Jadi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan biokonservasi ada botani, ilmu tumbuh-tumbuhan, zoologi, ilmu hewan, mikrobiologi, mikro, genetik, evolusi, ekologi, dan fisiologi. Sementara bidang-bidang teknis yang dihubungkan atau terkait dijembatani tadi adalah ilmu misalnya wildlife, hewan-hewan liar. Ini sangat terkait sekali ini dengan konservasi hewan liar. Kemudian juga fishery atau perikanan, agriculture, beragam spesies, sains dan juga kehutanan. Ini keterkaitan. Jadi yang di bidang-bidang disiplin yang ada di misalnya di kedinasan atau di kementerian ya ada di sayap kanan. Nah, sementara mereka tahunya ya bidang itu tidak terkait dengan aspek-aspek biologi dasar. Padahal mereka sangat tergantung dari pemahaman terhadap biologi masing-masing. Jadi kalau konservasi dan populasi ini ya ada bidang lah di kehutanan sana, KSDAE, konservasi sumber daya alam dan ekosistem itu ada di wilayah konservasi biologi, ada dirjennya sendiri, di forestry-nya sudah jelas di kementerian gitu ya. Tapi bidang yang biologi dasar ini ya hampir belum punya rumah gitu. Tapi mereka bisa
bergabung pada sisi konservasi dan juga dinamika populasi. Mbak Dewi dari bidang ilmu lingkungan ya, Mbak? Lingkungan apa? Fisik lingkungan. Oh, kesehatan lingkungan. Ikutnya FKM atau ya kesehatan masyarakat ya. Secara dominansi domain dari kajiannya ada di masyarakat atau ada di wildlife juga? Oke, oke. Bisa lebih spesial. Baik, kita lanjut. Biologi konservasi sebagai studi ilmiah tentang fenomena yang mempengaruhi pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ekosistem tentunya. Berkenaan juga dengan penurunan atau bahkan kehilangan. Kehilangan itu kepunahan atau eh, apa ini penyempitan area. Dulu ada tapi sekarang sudah nggak pernah kelihatan. Nah, ini sudah bidang yang menjadi kajian. Harimau Jawa yaitu dulu berkeliaran di hutan-hutan, bahkan saya mendapatkan cerita saya hari ini itu masih ada generasi yang dulu pernah nangkep harimau Jawa di Jeragung sini di Purwodadi. Ini orangnya masih ada dulu baru satu generasi sudah hilang. Tapi masih di Tenggarai masih ditemukan ada di Jawa Barat misalnya atau di hutan-hutan yang lain masih beberapa tahun yang lalu pun masih ditemukan di Jepara, hutan keling misalnya. Itu kehilangan. Tapi kalau sudah yakin tidak didapati apa-apa, ya sudah punah. Punah di alam liar. Kemudian pemulihan diversitas. Jadi sudah rusak hutannya. Kalau kita kan ada fenomena apa itu peralihan dari Orde Baru, itu ada penjarahan. Nah, itu prinsip masyarakat sederhana. Ini kayune sopo. Di bahasa Jawa kan jawabannya. Kayune negoro. Negor itu bahasa Jawa, tapi artinya motong. Silahkan motong negoro. Jadi kalau sudah rusak semua itu di Jawa Tengah banyak sekali yang kena imbas dari peralihan Orde Baru dahulu, termasuk di KHDTK. Jadi sudah rusak, kayunya hilang, tonggak-tonggak. Nah, sehingga harus dipulihkan agar peran jasa lingkungannya bisa dimaksimalkan kembali. Airnya bisa pulih, diversitasnya bisa bertahan, areanya menjadi hijau kembali, tutupan kanopi tutupan areanya menjadi maksimal, dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, ada hasil bumi non kayu dan sebagainya itu yang harus dikembalikan lagi. Secara biologi, biokonservasi merupakan upaya agar dari genetik kalau di biologi itu. Ya misalnya ada ayam kampung, ya sama-sama ayam kampung, tapi kita kan ada ayam lokal, ada ayam eh, Magelang yang hitam itu apa ya? Cemani. Ya nanti di tempat yang lain ada ayam macam-macam. Fisiknya beda, produktivitasnya beda, cita rasanya beda, harganya beda. Nah itu dari sisi genetik harus dilestarikan. Amerika dahulu pernah bangga sekali dengan budidaya ayam ras. Ayam lokalnya ditinggal, tapi suatu ketika ternyata cita rasanya itu lama-lama hampa, tawar. Jadi seperti makan singkong, makan daging. Akhirnya mereka kangen sekali dengan ayam yang dulu pernah dimakan sebelum ayam-ayam ras itu menguasai pasar. Akhirnya mereka mulai budidaya lagi ayam-ayam lokal, diternakannya outdoor, dipelihara di luar rumah, liar dan sebagainya. Nah, itu. Jadi harus tetap disimpan.
Tanaman-tanaman juga sama. Misalnya dahulu kita banyak pohon, masa kecil saya itu ya namanya mangga itu ya semuanya masam. Ya ras-ras apa itu varietasnya itu varietas klasik semua. Kecut ya mana bijinya gede, kulitnya juga alot apa seratnya juga nah, itu. Tapi sekarang yang menggantikan kan jenis-jenis varietas-varietas yang unggul semua, unggul cita rasa. Belum tentu unggul secara ketahanan cuaca, belum tentu unggul secara ketahanan hama, belum tentu unggul dari sisi penyimpanan. Nah, itu kalau disimpan sehari besok sudah rusak semua gitu. Ya ini termasuk dari konservasi yang dari sisi genetiknya. Otomatis juga dari sisi genetik dikonservasi, dari sisi spesies juga sama dan ekosistemnya bahkan. Jadi sungai, di sana ada sumber daya baik itu dalam bentuk fisik yaitu air yang jernih, ada mata airnya, kemudian juga masyarakat memanfaatkannya dengan sangat bijak sehingga muncul kearifan lokal. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang apa hajat di sana, ke sungai harus santun, tidak boleh ke mata air ya, ada kesantunan, bahkan ada ritual-ritual. Nah, itu kearifan lokal agar sungai itu lestari, agar sungai itu terjaga. Nah, sekarang giliran ganti pemerintah, sungainya sudah rusak, baru kobongan jenggot, kebakaran jenggot, membina masyarakat. Ayo bentuk kelompok peduli sungai, komunitas KPA. Ayo bikin kelompok ini nanti diapresiasi, diberi penghargaan. Hanya sertifikat pengakuan bahwa oh ini kelompok sudah peduli lingkungan, sudah tampil di mana-mana, kita angkat jadi narasumber dan sebagainya. Itu saja sampai di situ. Hadiah-hadiah juga kadang-kadang ada, kadang lebih banyak tidaknya. Tapi kan juga penghargaannya sudah ada, di-upload, ya itu. Agar sungai itu nanti bisa bisa lebih baik lagi dan juga bisa mempunyai peran fungsi yang lebih alami. Interaksi antar komponen penyusun ekosistem yaitu biotik abiotik. Ada request atau pertanyaan boleh langsung nanti. Oh ya, oke. Jadi sungai sendiri ya ada komponen biotik abiotik, misalnya ada alirannya, ada batunya, ada arusnya, ada air. Tapi di balik itu ada biota yang beradaptasi terhadap arus yang berbeda-beda. Ya, ada yang senang di arus yang deras, kalau gede-gede harus migrasi, dia harus cari yang arus deras. Tapi larva-larva yang kecil-kecil dia lebih settle di tempat-tempat yang terlindung, di balik rerumputan, di balik bebatuan, ada nutrisinya begitu ya. Jadi, tapi kalau sungainya dibuat kanal, seluruh arus di permukaannya kencang, di tepinya kencang, tengah apalagi, sehingga tidak ada kesempatan larva itu untuk bertahan. Jadi ada alaminya ya harus harus berliku-liku, harus ada bagian kerak, bagian cepat, bagian lambat, dan bagian yang aman. Jadi perimbangan, ada faktor-faktor yang berinteraksi di dalam suatu ekosistem itu diharapkan seimbang. Jadi kalau dari sisi komposisi biota ya seimbang itu setiap komponen itu porsinya hampir sama. Tidak ada, oh di sini isinya wereng coklat semua, alias padinya pasti hancur. Tapi ada hamanya, tetapi juga ada predatornya, ada burungnya, ada cicaknya, ada kadalnya, ada ularnya. Nah, itu nanti imbang. Tapi kalau isinya hanya belalang semua, nah itu dari zaman Nabi juga itu pasti sudah ada catatannya, pasti gagal pangan, gagal uh, rusak semuanya. Tapi ya kalau di Jawa ya kreatif sekali. Ada belalang,
wah di oseng. Ada hama tikus, waduh jadi opor atau jadi gule itu. Nah, ya kan ada zaman-zaman sekitar tahun 63, 64 itu ada musim tikus yang menghama bahkan sangat ganas sekali. Dan itu juga tidak hanya makan tanaman, kadang-kadang orang tidur juga biasa digigit di kakinya gitu karena saking besarnya populasi. Nah, itu kalau dilawan dengan soto gule dan sebagainya mungkin ya populasinya dia agak jera, dia takut ya. Kemudian ya seiring dengan pertumbuhan dinamika lingkungan maka terjadi proses seleksi. Ada yang dapat mampu menyesuaikan, ada yang bertahan, ada yang kalah. Jadi misalnya dengan eh, contoh yang kita sampaikan dahulu itu tuh ya burung sesap madu itu. Ya, tanamannya makin subur, bunganya makin gede, paruhnya nggak sampai. Nah, akhirnya paruhnya juga ikut memanjang agar bisa ngambil nektar. Terjadi terjadi evolusi. Untuk undang-undangnya kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ini termasuk yang menjadi apa itu andalan dari konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi yang dimaksud di perundangan itu konservasi sumber daya alam, yaitu pengelolaan sumber daya alam, termasuk yang hayati, SDAH, yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana, menjamin kesinambungan persediaan, dan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ini untuk orang lingkungan ya harus di luar kepala ini definisi. Nanti kalau di soal-soal ujian diskusi ini ya jangan salah arah ini. Jadi pengelolaan mulai dari pemanfaatan, kemudian pengawasan, pemulihan, nah ini termasuk di wilayah pengelolaan. Kemudian sumber daya alam tentunya tidak hanya biotik saja, apalagi kalau kajiannya sudah lingkungan itu ya biotik, abiotik masih ditambah culture, budaya. Jadi nanti 3 komponen itu wajib muncul pada bidang kajian lingkungan, termasuk yang tesis-tesis nanti dikejar ini. ABC-nya di mana? Abiotik, biotik, dan culture. Nah, gitu. Jadi selalu menjadi pertanyaan. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang hidup-hidup saja, yang pemanfaatannya dilakukan bijak, menjamin kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas kehatinya, kehati atau keanekaragaman hayati. Jadi ibaratnya sawah, ya biar tetap sawah itu tinggi keanekaragaman hayati, maka ya tanamnya ya sebisanya tidak hanya padi saja. Kalau padi selesai panen padi lagi, ya itu tidak layak, tidak ramah lingkungan. Karena apa? Hamanya, penyakitnya akan bertahan di sana. Sehingga harus dilakukan yang namanya pergiliran tanaman. Dari padi nanti mungkin padi 2 kali. Setelah itu kedelai, jagung, atau tanaman legumen, kacang-kacangan yang lain. Sekaligus mengganti perguliran, sekaligus kalau leguminose itu kan kacang-kacangan, dia menambah nutrisi di dalam tanah. Jadi itu harus, atau tidak ya jagung, sambil menunggu eh, kemarau, dia bisa jagung lebih cepat panen.
Kemudian perguliran juga penting untuk menjaga produktivitasnya. Alias kalau orang punyanya hanya satu sumber daya nasi saja, nanti kalau gagal, kemarau, gilirannya panen malah banjir, gilirannya nanem malah kering, kemarau, nggak ada air. Itu makanya ada alternatif. Kehati dari konservasi kehati berasaskan pelestarian, kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya hayati. Jadi secara serasi dan seimbang. Jadi kalau ada pemanenan, itu sebaiknya ya pemanenannya itu tidak total. Kalau di sawah kan panen total, dari hijau, menguning rata semua, kemudian menjadi menjadi hamparan kosong. Sehingga hewannya mungkin hamanya, kadalnya, ularnya, burungnya hilang semua, pergi semua. Sebisanya itu ya tetap ada tanaman alternatif, ada tanaman utama. Begitu tanaman utama dipanen, tanaman alternatif masih menyisakan kehidupan atau kekayaan hayati yang tidak jauh berubah. Jadi intinya keseimbangan ekosistem itu makin kompleks, makin kuat. Buktinya kalau kita ada hutan, hutan itu musim kemarau, musim penghujan itu ya komposisinya tetap. Jadi meskipun itu kemarau, itu jenis-jenis itu ya hanya mereduksi biomasa dedaunannya saja, tapi batangnya masih bisa bertahan. Tapi kalau sawah, begitu panen ya sudah langsung berubah menjadi hamparan terbuka, panas, banyak sekali kehidupan yang sembunyi, namanya aestivasi, ulatnya hilang. Tapi begitu nanti ditanami ulatnya muncul lagi. Nah itu ulat-ulat dan juga hama-hama kutu-kutu, kepik, pak itu bermunculan. Kemudian tujuan dari konservasi adalah terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan keseimbangan ekosistem, sehingga lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekarang di pertanian itu sudah diperkenalkan sawah itu tidak melulu tanaman padi, pasti ada kombinasi. Kombinasinya itu juga tidak kurang, tidak hanya sekedar tanaman pangan, bahkan tanaman hias sudah mulai ditanam di sekitar sawah. Nah, tanaman hias ini adalah sumber nektar. Nah, nektar ini untuk lebah. Lebah ini mereka biasanya menjadi pemangsa. Beberapa serangga ini pemakan lebah ini menjadi pemangsa. Jadi di sini intinya sawah itu jangan sampai monoton hanya padi saja, tapi diperkaya dengan tanaman yang lain agar ketahanan terhadap gangguan lingkungan itu bisa lebih kuat. Pengelolaan dan konservasi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan juga mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan yang meliputi ada perencanaan penggunaan. Ini ya konsep pengelolaan ini mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi kalau di KHDTK itu perencanaannya ada yang dalam bentuk RPJP, RPJM, juga setiap tahunnya ada Renstra sebagai ekspresi
dari rencana jangka pendek. Periode-periode rencana jangka panjang pendek dan menengah ini juga dimungkinkan untuk ada perubahan. Kemudian juga pemanfaatan KHDTK atau pengelola hutan yang lain, pengelola kawasan, pengelola sumber daya, itu juga didorong untuk bisa memberikan nilai manfaat. Bisa manfaat secara jasa lingkungan, penyedia air, pengendali mitigasi bencana, biar tidak longsor, biar tidak seperti di Petung Kriono misalnya, atau pemberi manfaat pereduksi getaran di jalan raya misalnya, tanaman-tanaman peneduh, tanaman-tanaman penyerap karbon polusi harus diungkapkan. Bisa juga pemanfaatan itu memberikan keuntungan atau kesejahteraan masyarakat. Misalnya tanamannya tidak lagi fokus hanya tanaman kayu hutan mewah, jati, mauni, sono keling, kayu gemelina atau kayu-kayu yang lain. Nah, di sana kan masyarakat nggak bisa ngambil, tapi diganti tanaman MPTS, multi purpose tree species. Jadi panenannya itu non kayu. Bisa buahnya, bisa bijinya, bisa bunganya, bisa daunnya. Ya, kalau buah-buahan yang umum ya ada mangga, ada lengkeng, rambutan, nangka, dan seterusnya. Jenis biji-bijian misalnya itu ya untuk biji eh, apa itu ya, chestnut apa kuwi, yang sering diramu dengan coklat. Ya, itu juga kenari, biji-biji pangan dan sebagainya itu kan ada juga biji yang juga untuk digunakan sebagai sumber biofuel. Nah, itu ada juga. Atau pakan, untuk pakan. Pangan itu untuk manusia, pakan itu untuk ternak. Jadi pemanfaatan. Jadi kalau dengan panenannya berupa hasil kayu, bukan hasil hutan, bukan kayu, HHBK, maka masyarakat akan semangat karena dapat panenan terus tanpa kayunya dipotong. Nah, ini juga bahkan bisa menghasilkan produk-produk yang unggul, misalnya durian dan buah-buah mewah yang lain. Kemungkinan juga mungkin wilayahnya hutan itu berupa pohon kayu, tapi lantai hutannya masih belum dimanfaatkan. Isinya semak belukar yang bahkan eh, cicak saja nggak berani masuk, gitu, saking lebatnya. Ya, tapi kan ada baiknya itu juga di manfaat bawahnya. Tentu tanamannya juga tidak sembarang tanaman karena di bawah hutan itu gelap atau redup, cahaya matahari nggak cukup sehingga tanaman-tanaman ya hanya tertentu. Kopi termasuk yang kuat di bawah kanopi, di bawah keteduhan. Aneka empon-empon dan sebagainya. Itu dalam rangka memanfaatkan eh, suatu lingkungan yang eh, dalam rangka memaksimalkan untuk keuntungan dan penghasilan termasuk bagi keuntungan masyarakat. Kemudian pengendalian wilayah pengelolaan. Jadi boleh dimanfaatkan tetapi dengan ukuran-ukuran. Jadi kalau di kearifan lokal itu ada sasi misalnya terhadap sumber daya perikanan. Itu ya hanya boleh mengambil ikan, kerang, atau anemon, aneka macam-macam. Kok anemon ya? Bukan anemon. Ya perikanan tangkap lah di perairan pantai.
itu hanya boleh mengambil pada waktu-waktu tertentu. Selebih dari itu akan dikenai sanksi sosial, dikucilkan, tidak dibantu secara ekonomi dan sebagainya, sehingga ini juga wilayah pengendalian. Kalau di KHDTK itu ya sudah ada papan larangan, ada yang empati, ada yang sifatnya represif, ada ancaman hukum, jadi masyarakat tetap diberikan pendampingan itu termasuk wilayah pengendalian. Kemudian pemeliharaan, kalau sudah rusak, harus direhabilitasi, harus dipulihkan lagi, yang tadinya isinya pepohonan, dipulihkan kembali. Nah, biasanya untuk memilih pemulihan itu ya harus sesuai dengan kekayaan hayati yang ada di sana. Jangan mengambil yang di luar sama sekali, itu nanti malah repot. Jadi harus mengandalkan tumbuhan atau fauna yang dulunya ada. Jadi teman saya itu bahkan sampai menjadi ahli pollen. Jadi dia mengambil lumpur, di lumpur dianalisa bawah mikroskop akan ketahuan ada polen-polen jenis-jenis tertentu. Jenis pollen ini adalah jenis tanaman yang dahulu sekali pernah tumbuh di situ, sehingga ada kecocokannya. Tapi kalau sama sekali baru, nanti boro-boro bisa pulih malah berganti ekosistemnya. Ini nggak cocok. Ya, jadi misalnya kawasan eksplorasi tambang, ya, tambang batu bara atau tambang kapur. Nah, ini kan nggak kelihatan sama sekali tanda-tandanya. Ini tanaman apa ya yang cocok ya gitu. Ya, akhirnya ya kita memeliharanya ya memulihkan dari jenis yang saat itu tersisa di situ. Apa sih yang masih tersisa? Isinya rumput, ya sudah. Berarti kalau rumput nanti kita support pertumbuhan rumputnya. Dari rumput nanti menuju ke peternakan. Ada tanaman-tanaman kuat misalnya seperti gemelina, seperti Gliricidae gamal. Oh, berarti dia termasuk peternakan. Tapi kalau isinya itu bisa subur, airnya tersedia, ya bisa pulih menjadi habitat pertanian, habitat untuk wilayah kegiatan budidaya perikanan dan sebagainya. Jadi itu untuk bisa memelihara. Kemudian pengawasan tentu saja kalau sudah punya cerita, punya histori, punya rangkaian bahwa dulu pernah subur, dulu pernah bagus, terus rusak. Makanya ya harus hati-hati belajar dari lesson learn tadi, harus diawasi. Ya, kalau sudah diawasi masih tetap saja nekat, ya berarti penegakan hukum. Jadi ini wilayah pengelolaan itu ada banyak poin sampai 6 komposisi ini yang harus dijaga. Jadi ini tadi sistematis dari pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara konsep untuk konservasi tadi sudah disinggung, ada yang sifatnya biotik, yaitu keanekaragaman hayati, sumber daya alam hayati, yang menjadi concern, menjadi fokus dari konservasi adalah tingkat keanekaragaman. Jadi kalau suatu wilayah itu ada hewan yang langka, maka ya itu menjadi subjek fokus kegiatan konservasi. Kalau di sana ada waduk, ada mata air, ada itu juga menjadi subjek konservasi. Itu tingkatnya sudah ekosistem. Waduk di Semarang, Jatibarang misalnya. Nah, Jatibarang itu umur spek
usia lifespan-nya itu 50 tahun. Tapi setelah dianalisa secara sedimen, dianalisa secara erosi, itu diperkirakan usianya cuma tinggal 21 tahun. Nah, itu kalau tidak dilakukan praktek konservasi, ya nanti bisa lebih cepat lagi. Ya, konservasinya, ya konservasi terutama di wilayah badan sempadannya, di daerah hulu tangkapannya. Jadi karena ternyata praktek di sempadan mereka malah menggunakan untuk pertanian. Jadi lahannya dicangkul. Saat musim hujan, erosi, sedimentasi masuk ke waduk. Tanah yang mestinya subur karena terbawa oleh aliran air menjadi tanah gersang. Sehingga ya nilainya nggak terlalu mahal, nggak terlalu bernilai karena tanaman yang bisa tumbuh ya sebatas singkong, pisang. Gitu. Jadi ini tidak sepadan dengan dampak yang dihasilkan. Di tangkapan juga sama, di tangkapannya catchment area di mana air itu akan mengalir membentuk das, itu juga praktek-prakteknya mestinya bukan pertanian konvensional, lebih ke agrowisata yang bisa ramah lingkungan. Jadi di Petung Kriono itu ya sebenarnya daerahnya itu daerah hutan, hanya konturnya yang memang lerengnya setip, curam, dan informasinya yang di atas itu KHDPK. Nah ini, jadi jangan bilang-bilang ya KHDPK. Kok kelihatannya kayak mau privatisasi. Ya, nanti kalau sudah privatisasi, ya, ya. Jadi kalau di KHDTK itu kan bagian dari KHDPK, pengelolaan khusus kalau KHDPK. Nah, itu kalau KHDTK itu ya memang diperuntukkan untuk edukasi terutama untuk pendidikan, penelitian, pelatihan. Ada yang satu komponen lagi kultur budaya. Orang-orang Baduy itu juga boleh memiliki KHDTK tapi budaya. Nah, di situ yang difokuskan itu konservasinya. Ya konservasi habitatnya termasuk juga flora fauna di dalamnya. Tapi secara umum, secara makro adalah konservasi ekosistemnya, habitat hutannya. Jadi nanti dia akan ada pun dia bisa tujuan yang kedua, sasaran kedua kan juga mensejahterakan masyarakat. Nah, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat sekitar hutan dengan hutan itu biasanya kan kurang harmonis. Nah, ini menjadi penyelaras inilah yang harus harus melalui media KHD khusus. Kawasuta dengan tujuan khusus ini untuk menjadi model penyelaras. Biar hubungannya itu harmonis, dari lingkungannya juga terpelihara, masyarakatnya juga tidak lagi apa itu resisten, gampang ya karena di hutan itu kan ya sembarang kelihatannya ini milik negara. Nah, itu tadi prinsipnya seolah-olah bebas mengambil, padahal nah itu dampaknya yang tidak di. Nanti kalau ada waktu silahkan main ke KHDTK. Ungaran saja, nggak jauh-jauh sambil motoran. Nanti. Aslinya dari mana? Walah, tonggoku. Aku di Medoho. Ya, deket. Jadi untuk tingkat keanekaragaman ini menjadi concern dari konservasi.
Kemudian juga kekayaan hayati Indonesia sendiri. Indonesia negara mega diversity, punya kekayaan hayati terbesar kedua setelah Brazil. Itu pun kalau ditambah dengan kekayaan hayati bawah air, kita nomor 1 sesungguhnya. Jadi karang, terumbu karang itu belum diperhitungkan. Gitu. Jadi secara wilayah kita juga punya beragam ekosistem. Kalau di Timur Tengah ya hanya padang pasir saja, di mana-mana ya pasir semua, kemana-mana juga batu pasir. Meskipun belakangan ini sudah lebih hijau gitu, karena mereka memang negara kaya, jadi untuk nyirami padang pasir pun juga kelihatannya sanggup. Di Libya itu bahkan untuk menumbuhkan kecambah itu diusahakan luar biasa. Zamannya almarhum Muammar Gaddafi, sampah-sampah organik itu dipelihara, dibuang di tempat-tempat tertentu di padang pasir. Nanti hanya untuk penumbuhan kecambah saja sampai sebegitunya. Wah ini itu apa itu amal jariahnya luar biasa itu. Jadi karena kalau secara religi kan menanam itu termasuk sedekah. Jadi kalau sedekah duit kelihatannya angel, alot, eman gitu ya. Sedekah tenaga juga kesel. Sedekah yang gampang ya nanam. Jadi bisa oksigennya, bisa buahnya. Buahnya diambil orang dicuri, kita yang dapat berkah. Buahnya diambil burung, kita yang dapat berkah. Ya, itu. Apalagi kalau buahnya nggak dicuri, rumahnya dirantai, buahnya nggak ada yang berani ngambil. Ya, jadi ya itu tipikal dari aksi-aksi yang mudah dikerjakan di wilayah konservasi itu ya sudahlah nanam sajalah. Kita sebagai pribadi, sebagai warga negara, sebagai hobi ya itu nanam sajalah. Nggak punya lahan ya di pot, ya nggak punya lahan ya bisa buang biji lah di hutan atau di tempat-tempat liar sambil jalan-jalan. Jadi bahkan kita dari gunung, nah itu sudah hutan lindung. Di bawah hutan lindung ada persawahan, ekosistem sawah. Di sana ada sungai, ekosistem mangrove, ekosistem laut. Ini kaya sekali kita. Hanya dari Gunung Ungaran saja itu sudah begitu ragam kekayaan kita. Kemudian secara sebaran, jadi yang namanya harimau itu dari zaman dahulu juga hampir ada di Asia. Dari Asia, kemudian Sumatera, Jawa, bahkan Bali. Yaitu ada harimaunya. Bahkan videonya pun masih ada itu, harimau Bali itu. Tapi video zaman VOC. Ya, ya karena waktu itu banyak harimau dan harimau mangsanya memangsa manusia dan ternak ya pasti dihabisi lah begitu intinya. Tapi setelah belakangan menjadi habis semuanya kok terus bingung lagi kita. Harus mencari apa itu yang di Siberia itu mencari darah dari mamut karena kan di sana apa itu terawetkan abadi. Jadi bangkai-bangkai itu tidak mengalami fosil, tapi terawetkan dalam es. Yaitu dicari yang masih ada tetesan darah segarnya. Darah segarnya ini diambil DNA-nya, nanti DNA-nya direplikasi, dititipkan gajah modern. Maunya gitu. Tapi ternyata ya saking itu sudah juta tahun mamut itu rusak semuanya sudah DNA-nya sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa mendapati mamut-mamut yang ditumbuhkan. Tapi untuk harimau dan sebagainya itu masih menjadi sangat memungkinkan. Ya, bahkan kreasi manusia juga sudah menghasilkan liger. Ya, itu kan kombinasi-kombinasi yang dibuat oleh manusia. Lion tiger.
badannya lion, tapi belangnya tiger. Tapi nggak bisa berburu. Dia buatan rekayasa genetik, nggak membawa perilaku liar. Jadi kalau dilepas di alam ya pasti mati. Jadi kita sebaran sampai ada tamu. Ini jamnya tamu, jam kuliah. Ya, jadi untuk tanaman-tanaman eksotis itu juga hewan-hewan itu juga sebarannya sangat beragam sekali. Ada yang sangat spesifik dan sangat unggul, misalnya orang hutan. Orang hutan itu ya hanya di Kalimantan saja, Sumatera. Kemudian bekantan spesifik, komodo spesifik, badak spesifik. Meskipun fenomena sebaran ini juga ada yang berkah, ada yang sebaran luas, sebaran sempit, sebaran terbatas. Kemudian keanekaragaman hayati yang menjadi perhitungan concern dari kehati juga adalah manfaat dan nilai. Jadi ada yang manfaatnya secara jasa lingkungan, menyerbukan, ada yang menghasilkan nektar, menghasilkan madu, menghasilkan aneka apa itu? Parfum-parfum mahal itu ada yang diekstraksi dari apa itu? Hormonnya kambing atau hormonnya rusa, hormonnya dan sebagainya itu juga sangat bernilai sekali. Ada yang mendapatkan miliar-miliar dari apa itu batu yang dimuntahkan oleh paus dan sebagainya. Iya, nah itu, iya, macam-macam sekarang itu untuk bisa menghasilkan aroma. Dan itu tidak wilayahnya manusia saja. Burung, kemudian juga serangga itu juga mengandalkan aroma untuk bisa melangsungkan reproduksi menjadi menarik sesama jenisnya agar terjadi reproduksi gitu. Jadi manfaat dan nilai. Dari sisi pemanfaatan ya ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kalau sudah out of date ya dia makin tidak dihargai seperti tadi. Mangga seperti ayam-ayam, daging-daging ayam ras yang ya sekarang ya mungkin lama-lama ya akan dicari daging yang lebih enak, daging yang lebih eh, sensasi. Ada yang menurun secara nilai peran, ada yang bertambah. Ya mencit misalnya, tikus. Ya, tikus itu ya kalau kita pelihara biasa ya cenderung tidak ada harganya atau bahkan menjadi merugikan. Tapi kalau kita bisa memilih hanya tikus putih saja, ya berharga. 1 ekor 50.000 lebih untuk tes medis, ya tes-tes laboratorium dan sebagainya itu kalau orang kreatif kan, oh aku punya hewannya ya suatu ketika nanti ya jangan hewannya saja kalau perlu mampu melayani apa namanya aklimatisasi. Ini sudah aklimatisasi, sudah ada standarnya, harganya naik. Kalau syukur dia bisa juga bahkan tidak hanya memelihara, memberi apa treatment awal, tetapi juga melakukan, udah sini aja sampel obatmu apa, sampel hormonmu apa, ini kasihkan saya, volumenya berapa, nanti kamu tinggal dapat datanya, dapat duit besar itu. Jadi dari sisi manfaat kan banyak sekali sekarang yang bisa berkreasi seperti itu. Jadi bagi nilai manfaat yang berkurang, ini lama-lama akan kehilangan peran dan fungsi. Misalnya tadi mangga. Akhirnya
dikesampingkan, di masyarakat nggak ada yang nanam. Orang pertanian nggak mau melihara, karena itu sudah nggak unggul. Orang kehutanan sudah nggak mau, itu sudah dikesampingkan, tidak ada yang memelihara. Akhirnya ya tinggal di kampung-kampung, di makam-makam, di kuburan-kuburan, itu tinggal di situ itu. Jadi koleksi tanaman-tanaman, nggak ada yang concern lagi. Padahal itu ada plasma yang berharga di balik eh, kekurangan kecut atau kekurangan karena bijinya kecil-kecil itu. Baik, karena rekaman hayati saya kira kita bisa lanjutkan karena ini sudah ada di kuliah dahulu. Jadi kalau di level genetik itu ya sama-sama lombok tapi ada yang lombok setan, ada yang lombok hijau, ada yang lombok itu yaitu varietas genetik. Itu dari sisi ya paling dua-dua karakter saja. Karakter kepedasan sama karakter warna. Nah, karakter yang lain itu masih ribuan. Dari sisi spesies ya kita digambarkan di sana ada populasi ikan, ada ikan nila, ada ikan gabus, ada ikan emas, ada ikan macam-macam itu kekayaan hayati kita. Kalau dari ekosistem tadi sudah kita singgung, di gunung ada hutan lindung, di bawahnya ada pertanian, ada pemukiman, ada sungai, waduk, laut dan sebagainya, kekayaan ekosistem. Oke, selanjutnya tujuan konservasi. Jadi tidak lain adalah untuk mengidentifikasi adanya dampak kegiatan manusia terhadap kelangsungan atau survivorship dari spesies-spesies yang ada di sekitar kita. Ya tadi gambaran harimau tadi. Awal dahulu harimau banyak ya karena memang pakannya juga tersedia di hutan, kemudian juga reproduksinya cukup alami, normal. Nah, jadi kalau pakannya tersedia, dia bisa beranak pianak, bahkan mungkin bisa 2, bisa 3 gitu. Tapi kalau makanannya kurang ya otomatis anak yang hidup ada resiko gagal kesediaan pakan ya dibuang. Bahkan dimakan induknya sendiri, kala kucing itu. Tapi begitu dianggap mengganggu, nah terus diburu. Akhirnya ya malah hilang kelewat eksploitasi. Jadi manusianya merasa terancam sehingga itu dijadikan objek pemusnahan. Kemudian juga dalam rangka mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan. Kalau biasanya berburu rusa, rusa itu di hutan biasanya dia menjadi pensuplai pupuk. Makanya di perhutani itu selalu ada pohon utama jati, kemudian di pinggirnya dikasih cang untuk menghindari masuk keluarnya manusia maupun hewan, di dalamnya dikasih lamtoro, lah di balik itu nanti ada kotoran, ada yang menjadi pensuplai pupuknya. Jadi pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan spesies, menjaga variasi genetik. Nah, kemarin sudah kita ceritakan di kuliah ekologi, variasi genetik itu sangat penting karena kalau mereka selalu inbreeding, orang budidaya burung tapi indukannya cuma 2, nanti anaknya juga berjodoh lagi, cucunya juga berjodoh lagi, lama-lama turun. Keunggulannya turun. Ukuran badannya mungkin tidak ideal lagi, kelewat kecil atau kelewat gede, fighter sifat fighternya juga tidak muncul, bahkan juga mungkin gampang sakit.
Kalau di komunitas manusia ada di ujung selatan kita itu, di Jawa sisi selatan itu senangannya mengawinkan anggota keluarga kerabatnya sendiri, sehingga banyak yang dipasung, banyak yang cacat mental, itu karena variasi genetiknya kurang. Makanya di Pakistan, Jawa bagian selatan, tahu ya, itu masih ada macitan-macitan. Ya, sebagian masyarakat kita masih banyak menerapkan itu. Ya, artinya ya ada yang apa eman-eman kalau hartanya itu pindah ke orang lain, rata-rata gitu dasarnya. Makanya sebagai contoh harimau atau singa, maka usia tertentu remaja dia harus keluar dari grup, keluar dari klon atau kelompok untuk mendapat pasangan yang lain, sehingga secara genetik dia bisa mempertahankan variasinya tinggi. Kemudian juga memperbaiki komunitas biologi, fungsi ekosistem dan sebagainya. Hutan kalau dikelola dengan baik, nanti akan muncul fungsi-fungsi misalnya mata air. Bisa muncul lagi mata airnya. Jadi Pak Jokowi di awal periode pertama dulu langsung bergerak ke Gajah Mungkur, langsung nanem. Nah, itu kan untuk memperbaiki daerah tangkapan air, daerah dasnya. Itu bisa. Di Purwokerto ada kelompok-kelompok yang peduli terhadap mata air. Mereka mencoba untuk bisa memulihkan sumber mata air yang dulu pernah mapan. Kalau di Undip atas, itu mata airnya kan banyak. Tembalang itu kan katanya itu dulunya banyak mata air, terus ditambal-tambal, jadi tambalan. Katanya gitu. Sehingga sekarang ya masih ada, cuman sudah di gedung Vokasi sudah jadi minuman kemasan. Voka tanpa D. Mantap. Kurungnya kecil sekali sampai nggak terbaca. Voka gitu. Tanpa D. Tanpa D-nya nggak kelihatan. Itu juga dari sumber mata air. Di perikanan itu masih ada mata air yang malam Jumat Kliwon masih ada ritualnya. Jadi menaikkan atau mempertahankan komunitas biologi. Pentingnya melindungi SDA di Indonesia karena SDA sumber daya alam hayati itu memiliki manfaat bagi kehidupan. Bisa pangan, bisa pakan, bisa jasa hidrologi, bisa mitigasi, bisa penyerap cemaran, dan sebagainya. Mangrove, misalnya, salah satu tanaman yang diberkahi hidup di muara. Muara itu kan ujung seluruh masukan, asupan, buangan itu kan ke muara. Termasuk limbah-limbah, baik yang organik, anorganik, yang racun maupun yang toksik, itu masuk ke muara. Nah, di muara diberkahi mangrove, mangrove adalah hiperakumulator. Logam-logam tadi akan diambil, diserap menjadi biomasa badan. Biomasa batang, daun, bunga, buah, subur, cepat besar. Dan kayunya juga kuat. Itu dari sisi manfaat, manfaat sebagai absorban atau akumulator, penyimpan material senyawa-senyawa yang polutan. Kemudian sumber daya hayati juga
untuk mitigasi krisis ke hati. Jadi kajian atau pentingnya melindungi ke hati itu juga untuk menahan krisis keanekaragaman hayati. Hutan sawit, sorry bukan hutan sawit, kebun sawit, ya ini menjadi sangat drastis sekali secara kekayaan hayatinya yang tadinya berupa hutan belantara dengan asosiasi flora fauna yang sangat kompleks, punya peran yang sangat besar, kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan. Tanamannya monoton, tanamannya rakus air, sehingga air-air yang biasanya berlimpah di hutan menjadi sangat kurang. Bahkan yang dari Kalimantan ada di sana, sawitnya itu banyak. Ya. Terus airnya memang sangat merosot sekali. Oke, ya ya. Hmm. Ya, kalau di umumnya lahan yang ditanami sawit itu kemudian seperti tanahnya itu menjadi terkupas alias menjadi sedikit memutih atau kekuningan. Karena nutrisinya diambil sangat boros oleh tanaman itu. Kemudian yang juga sering dilaporkan itu di bawah sawit itu nggak banyak tanaman yang bisa tumbuh. Ya, nah itu yang akhirnya kan ya monoton jadinya. Belum lagi cuaca mikroklimatnya cenderung panas. Begitu ya, benar ya. Nah, hmm, betul ya. Ya kalau pencuri apalagi, ya itu dia bekerjanya malam. Adik saya juga pelaku, pelaku sawit di Riau sana. Makanya saya, wah ini mengurangi dosa adik saya lah. Itu kalau truk itu ya sampai full es krim, miringnya ke kiri dan ke kanan itu ya seperti itu. Kalau sudah banting, ya itu harus bermalam, harus menunggu truknya bisa bangun lagi, naikkan muatan lagi. Ya, saya tahu itu sudah lama sekali. Jadi kalau ada krisis ke hati, sawit, maka malah yang dilaporkan ya banjir. Kalimantan Tengah ya. Memang dulu-dulu juga banjir. Mm-mm. Ya, ya. Mm-mm. Hmm. Ya, wis. Jadi naiknya baru beberapa tahun seiring dengan perubahan itu ya berarti ya. Nah itu ya korban. Kemudian juga konflik antara manusia dengan harimau, dengan gajah, dengan itu juga muncul. Ya kalau masih konfliknya antar apa itu ada yang pakai anu tuh penjaga tapal batas dengan backing-backing dan sebagainya itu juga konflik kan juga konflik sosialnya kuat banget nih. Jadi karena sudah dikuasai oleh klan-klan grup-grup tertentu juga.
Bukan karena di Samarinda itu ada banjir karena waduknya retak. Hmm. Oke, ya ya. Ya memang perubahan karena harusnya kan airnya itu ada tertambat ya oleh oleh vegetasi di hutan. Tapi karena sudah vegetasinya, infiltrasinya juga tidak mulus ya meluncur semuanya membawa jadi air bah, air dengan arus yang besar. Indonesia menjadi pusat kehati dunia. Jadi karena luasnya area, banyaknya habitat, ragam habitat ekosistem, jadi kita menjadi pusat kehati dunia. Bahkan ahli-ahli eh, konservasi, ahli-ahli zoologi itu banyak sekali yang establish mapan karena berada di kajiannya ada di wilayah kita. Ini Josh Ebenard Ram, ini juga Herbarium Amboinensis, ini menerbitkan bukunya. Ini juga ahli Mbah Russell Willis, ini terkenal sekali ini, ya, yang menemukan garis Willis. Lydekker, kemudian juga Carl William Weber, Max Weber yang kita kenal. Ini juga dia establish dari kajiannya di flora fauna Indonesia. Nilai penting ke hati, makanya harus dikonservasi. Nilai sebagai pangan atau pakan. Di Kalimantan itu ada kayu apa ya? Ada yang lain, kayu gaharu sudah sangat terkenal sekali. Kayu paling mahal itu kayu gaharu yang dijadikan obat sekarang. Batangnya itu liana dia termasuk memanjang. Kalau dipotong keluar airnya, nah itu juga itu tanamannya juga mulai diburu bahkan dikemasi sekarang. Sudah jadi kemasan kayu apa itu teman saya yang di UIN itu dari jenis yang ada di Jawa yang kan kayu itu untuk bal dan dia menyarankan untuk dibudidayakan jangan berbuka batang kita juga sudah ada undang-undang nomor berapa ya Permen 11 kalau nggak salah yang berkenaan dengan sumber daya plasma. Jadi kalau ada suatu masyarakat dengan kearifan lokalnya, kita ada dukun-dukun tradisional yang menggunakan ramuan. Kalau ada ahli farmasi datang ke sana, akan mendapatkan bagian royalti. Misalnya bisa mengklaim untuk mendapatkan royalti seperti misalnya di Papua ada buah merah dan sebagainya bisa mendapatkan keuntungan masyarakat adat. Dan itu taburan setiap bahkan di Kalimantan itu setiap saya masuk ke pedalaman itu setiap ganti kampung itu sudah bahasanya beda, punya beda, santetnya juga kencang semua, bajakan dan dipasarkan, dan dipasarkan kemasan di usaha online. Memang tehnya sudah diserap ya berarti. Jadi aku pengen juga nanti di KDTK aku punya secang. Karena itu kan juga banyak manfaat. Tak serut pakai. Ayo lupa, cangguh. Cangguh itu kan dan ini kan. Kalau di teh itu
ya belum diramu secara jamu tradisional ya. Kalau jamu itu kan sudah mapan. Oh, masih tekniknya. Jadi kalau mau minum harus bawa bumbu, platok bumbu. Ya, ada yang instan kita ya sederhana itu bisnisnya ya hanya buat scraper aja untuk memarut atau menyerpihkan membuatnya seperti itu. Saya juga masih galau karena saya sempat ketemu orang Kaltara. Kaltara itu cerita kalau di Kaltara itu ada tanaman namanya apa-apa. Apa-apa itu kirap menjadi bumbu masakan. Sensasinya seperti ada asinnya, tapi dia seperti monosodium glutamate. Ya, MSG. Jadi kalau MSG itu diambil dari tanaman alami sehat dan itu bisa diproduksi budidaya, wah, Jepang Jepang itu ada salsa di luar negeri jangan tahu. Luar biasa sekali. Di kita masih kalau tidak ada MSG-nya dan rasa-rasanya itu tidak enak hambar. Padahal itu menyebabkan kebutuhan. Karena kenyang enak mungkin ya, terus ngantuk, nah itu kapan pinternya. Daunnya perlu dia. Iya, ya seperti penggunaan salam jeruk. Iya. Kan aku penasaran. Ya, ya Aceh sih sudah paham semua. Di sana pakai semua sih. Saya kepengen KDTK itu punya entitas seperti itu ya. Ada tanaman-tanaman fungsional untuk minuman atau makanan, tapi sekaligus punya peran untuk memperbaiki fisiologi kita. Angkor buaya, tahu. Ya, sama. Jadi kalau misalnya dari situ malah nanti apa ya kita bisa namanya tanaman itu banyak pohon-pohon itu ada bijinya, nanti bijinya digeprek untuk dimasukkan dan membantu dan pemasaran. Kalinya apa sih itu banyak sekali di sini juga banyak, cuman orang nggak kan itu karena kan nggak ada masalah dengan air minum yang ada asamnya. Ini kan nggak terlalu asam. Saya dengan Kalimantan, kalau di sana memang sangat asam, bahkan mineral larut termasuk pada terikat saking kuatnya asam. Dan di sini akan banyak orang nggak pakai karena tidak ada masalah keasaman air suci, air murah, air tinggi dan sebagainya. Tapi untuk kolam itu perlu karena kolam ikan itu cenderung terutama kolam-kolam estetik ya akuarium dan sebagainya itu perlu ekstraksi bahan itu sekaligus makanan dari yang menurunkan keasaman. Tanaman energi juga banyak, ada nyamplung, ada jarak, ada macam-macam ya. Bahkan kapuk sejenis randu apa ya? Pohon randu yang ada di makam itu yang besar, pohon apa ya? Kepuh, kepoh. Ya, itu termasuk yang tertinggi. Komponen panas kalornya termasuk tinggi. Kalau nyamplung itu kelebihannya bijinya yang banyak. Jadi bisa panen itu kuintal-kuintal dalam satu kali panen.
Kalau jarak dulu sudah pernah dibudidayakan bahkan siap untuk diproduksi, tapi karena ya masih ada nasi kenapa makan tiwul, sudah ada bensin kenapa susah-susah, itu mungkin yang berlaku seperti itu sehingga banyak material bangunan tentu saja ini sangat konvensional banget dan hutan di Indonesia rata-rata dikonsumsi untuk bangunan. Serat pakaian, kertas, di Medan ada Endurayon, dia memotong kayu-kayu, terutama kayu pinus dia. Jadi di Medan itu kalau dari langit, kebetulan saya mendaratnya di sisi langit, jadi di daerah itu isinya tanaman pinus semua. Dan pinus itu bukan pinus perkebunan, tapi pinus warga, punyanya masyarakat. Nanti masa panen dia dijual ke Indurayon jadi kertas, jadi tisu, jadi bulb, bulb atau pulp. Nilai tidak langsung penyerbukan penyebaran biji. Jadi ya kalau seperti orang hutan itu ya dia makan ya hanya dikunyah saja, nanti bijinya keluar bersama fesesnya sambil jalan sambil naik. Itu kalau orang pantai, orang Bajo rumahnya tinggi, nanti kalau pas surut itu ya kalau berak ya seperti helikopter jatuhnya. Ya, tapi kalau pas pasang ya dia beredar di sekitar rumah terus ini, ngapung terus. Kemudian konservasi tanah seperti di tadi waduk-waduk, danau-danau, mata air itu bisa lestari kalau pemeliharaan dasnya, pemeliharaan catchment area, kekayaan biotanya terutama vegetasi itu terjaga. Pengendali iklim, ada taman kota, ada itu secara iklim mikro sangat berubah sekali. Ada hutan, itu juga sama, ada lagunya Ebit, rerumputan, sebagainya lebih nyaman, lebih sejuk. Siklus nutrisi, jadi hutan sendiri ada proses mineralisasi dari seresah-seresah, dari perubahan kemarau menjadi penghujan, nanti akan ada proses mineralisasi. Nah ini jasa-jasa yang perlu dikenali sehingga kita secara umum harus memperhatikan aspek-aspek konservasi, tidak kurang juga untuk mempertahankan nilai langsung maupun tidak langsung. Saya kira itu dari kelas. Ini ke hati pangan, umbi-umbian, ada singkong, ketela, kemudian sekarang juga porang. Dari sisi umbi ini yang harus diangkat karena padi itu memerlukan lahan yang luas, memerlukan air yang cukup banyak, kemudian perubahan musim jadi tantangan. Nah ini kalau di hutan ya ada umbi-umbi yang sangat banyak sekali, ada gadung, ada gembili, ada uwi, dan juga umbi-umbi ya termasuk bonggol pisang itu kok nggak ada yang eksplorasi ya. Itu zaman zaman Jepang saya kira orang-orang tua kita dulu ya bertahan hidup sehingga menghasilkan generasi kita-kita ini kok ya nggak ada yang anu ya mengolah untuk masih kategori terus. Eh, ya, kalau gimana? Nah, di Kalimantan juga mau gimana? Tapi ya batang. Kalau ontong jantungnya oke. Bisa banyak sekali manfaatnya. Boleh.
Silakan kalau ada pertanyaan dari yang online. Ini Mas, silakan kalau ada yang ayo. Malam, Pak. Ada yang belum absen belum berhasil? Saya, Pak. Nah, moga-moga masih. Siapa? Wih, ada yang dari Papua. Andreas, Pak. Oke. Oh iya, baru 6 ya. Andreas Teddy Ananto Nugroho. Dari Betul, Papua Pak. ini, Mas. Iya, Pak. Apa dari di Semarang? Di Papua, Pak. Bekerja dan Di tinggal di Papua. Wih, jauh banget. Ya, ya, ya. Ya sudah saya absenkan, Mas Andre. Ya, terima Nanti kasih, Pak. tolong sering diingatkan saya kalau nanti kelewat-lewat lagi. Nanti kalau jumlah tatap mukanya kurang 75, wah nanti saya dikomplain nanti. Terima kasih Mas Andre, juga di Mas Nur Rohman. Masih ada di online? Pak, Oke. saya mau tanya tadi, Pak. Siap, Nur Rahman. Kasih. Ya, Mbak Yuli masih. Hmm. Mas Khairul Anwar. Iya, masih Pak. Masih. Mbak Arinda. Masih ada di Hadir, Pak. kelas? Masih. Hadir, Pak. Mbak Dwi Puspa. Mbak Yuli. Oh, Mbak Dwi semuanya. Di sini Yuli Dwi sama Mbak Dwi Puspa. Mbak Dwi Puspa, sorry. Mbak Yuli. Yuli Dwi Handayani masih di kelas? Hadir, Pak. Oh, Online. Oke, Mbak YH. Mas Nur. Mas Nur Taufik. Siap, Nur Rahman, siap. Ya, ada Mas Nur Rohman, ada Nur Taufik ya. Ini familianya Nur-Nuran. Terima kasih, mungkin dari saya cukup. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, atau ada lain waktu mau bincang-bincang mengenai objek tesis atau rencana penelitian nanti, boleh kita lanjut dengan chatting aja ya, santai. Materi ini nanti kita share lewat siapa yang nomornya sudah ada di PPT, sudah di WA saya, Mbak Arinda. Nanti kita sampaikan. Atau kalau tidak ya di tim, MS Team, ada di upload di sana. Terima kasih, kita akhiri. Selamat malam. Mohon maaf agak kurang cocok ya sebenarnya malam-malam masih ada kelas. Saya tadi ketemu Pak Wadek, wih malam-malam ngapain? Ya sekali-kali lah ketemu kelas gitu. Alias nantinya moga-moga bisa online terus gitu. Terima kasih, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak malam. Jafro. Terima kasih.